Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana subulus salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu maulanal azim. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak mudah menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Menurut Ali Zainal Abidin bil Husain radhiyallahu anhuma, Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara, sebagaimana dikutip Allamah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hakamiyah sebagai berikut. Wa qala Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, innallaha khaba'a salasan fi salasin. Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhuma berkata, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Khaba'a ridahu fi ta'atihi fala tahqiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fihi. Pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya, maka janganlah remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhonya. Wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sukhtaha fihi. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat, maka janganlah meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Mungkin disitulah letak murkanya. Wa khabba'a wilayataha fi khalqihi fala tahqiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyullah. Yang ketiga, Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya, maka janganlah meremehkan siapapun dari hamba-hambanya. Mungkin ia adalah walinya. Dari kutipan ini dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Perintah-perintah Allah banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan. Tetapi kita tidak tahu dari amal-amal ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memang tidak memperlihatkan ridhonya atas amal-amal itu kepada hamba-hambanya.
Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-hamba Allah tidaklah mudah merasa puas, lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan sesuatu amal kebaikan, baik yang berat maupun yang ringan, baik yang populer di mata masyarakat maupun yang tidak populer di setiap kali ada kesempatan untuk melakukannya. Jangan-jangan Allah justru memberikan ridhonya atas amal yang kebanyakan orang menganggapnya remeh-remeh. Dalam kaitan ini, ada kisah yang sangat penting untuk menjadi rujukan, berupa kisah sebuah mimpi yang sangat menarik, yakni kisah tentang bagaimana Imam Al-Ghazali bisa masuk surga karena kebaikan yang sepele. Kisah itu sebagai berikut. Dalam mimpi itu, Imam Al-Ghazali ditanya oleh seseorang, "Bagaimana perlakuan Allah terhadap engkau?" Beliau menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala membawaku ke hadapannya. Lalu Allah berfirman kepadaku, aku pun menyebutkan berbagai perbuatanku. Dia berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu hari ada seekor lalat hinggap pada wadah tintamu untuk meminumnya. Padahal kamu sedang menulis. Lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal itu karena kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah memerintahkan, bawalah hambaku ini ke surga. Lihat Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Nasyaihul Ibad. Jadi kisah ini menceritakan bahwa Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali masuk surga bukan karena kitab-kitab yang beliau tulis dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi karena membiarkan seekor lalat yang masuk ke dalam wadah tinta yang beliau gunakan untuk menulis kitab. Lalat itu bermaksud minum karena haus hingga ia puas dan terbang meninggalkan Imam Al-Ghazali. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Allah menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya dan bukannya langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan itu. Setiap kemaksiatan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya, namun Allah tidak memperlihatkan murkanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan. Betapapun kecilnya sebab bisa jadi Allah telah sangat murka atas kemaksiatan itu. Hal ini maksudnya agar kita tidak meremehkannya. Apalagi kemaksiatan itu kemudian diikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, justru menambah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah, setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita, karena bisa jadi Allah sangat marah atas kemaksiatan itu. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak memohon ampun dengan memperbanyak istighfar, agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat, diikuti dengan penyesalan dan taubat. Jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluk-makhluknya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, karena mungkin ia adalah waliullah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-ngorek apakah seseorang adalah waliullah atau bukan. Terutama jika upaya ini akan membuat kita meremehkan orang itu setelah kita meyakini bahwa ia bukan seorang wali. Justru seharusnya ketika Allah sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memuliakan mereka, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna
Bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala kasyirin mimman khalaqna tabdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70. Selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain dan justru terdorong untuk menghormatinya, kita perlu meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Cara ini lebih menjamin keselamatan kita dari meremehkan orang lain. Sebuah pepatah Arab mengatakan, La tahtakir man dunaka likulli syai'in maziyah. Janganlah engkau meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu atau setiap orang itu memiliki kelebihannya sendiri yang kita mungkin tidak memilikinya. Pepatah tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa min nisa asa ayyakunna khairam minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan perempuan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah sengaja merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara, sebagaimana disebutkan agar manusia bersikap hati-hati dan berbuat adil baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Karena kesemuanya ini tidak lain adalah demi kebaikan kita masing-masing, baik di dunia ini maupun akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.